حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertatap muka walaupun di tempat yang berbeda, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita bisa sama-sama bersilaturahim. Semoga mendapatkan keberkahan dan juga kita diberikan kemudahan seluruh urusan kita dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita tetap istiqamah di jalan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan taklim kita. Insyaallah kita masuk ke pertemuan yang ke-72. Ini kalau umur manusia juga sudah lumayan banyak, ini 72. Hanya masalahnya 72 pekan berarti ini. Dan insyaallah kita akan membahas melanjutkan surat Al-Qiyamah, suratul Qiyamah. Terakhir kita membahas di ayat yang ke-15. Jadi kita sudah membahas dari ayat pertama hingga ayat yang ke-15, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-16. Semoga nanti bisa sampai ke-25. Tab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya jelas ya Pak Abe? Nanti kalau berbet tolong dikasih tahu. Alhamdulillah ini laptopnya sudah pakai yang lain. Semoga ini lebih lancar. Alhamdulillah, terima kasih atas semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Itu ayat yang ke-16, tapi ini banyak yang kemudian komentar. Komentar artinya adalah ayat yang ke-16 itu seolah-olah putus dari tema sebelum-sebelumnya. Karena di ayat 16 hingga ayat ke beberapa setelahnya itu membicarakan bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam saat menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Artinya ini seolah-olah teguran Allah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayat sebelumnya kita berbicara tentang hari kiamat serta keadaan manusia yang saat itu mereka mengalami hal yang tidak pernah mereka duga, sampai mereka mengatakan ainal mafar, kemana kita harus lari, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba di ayat 16 Allah katakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ini kalau membaca tarjamah, bahkan kita baca tafsir sekalipun tetap bingung. Wah, ini korelasinya sebetulnya apa? Setelah kiamat dan di akhir ayat 15 yang paling dekat dengan ayat 16, Allah katakan walau alqa ma'adzirah, yang sebelumnya balil insanu ala nafsihi basirah. Setelah kita berbicara bahwa manusia nanti akan mengakui seluruh dosa-dosanya, bahkan saksi tidak perlu dari orang luar, saksinya adalah mereka sendiri. Itu pada hari kiamat. Setelah membicarakan kehebatan, kedahsyatan hari kiamat, tiba-tiba ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan agar tidak terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Ini
kalau kita baca sekilas memang tidak ada korelasinya, tapi sebetulnya ada korelasi. Nggak mungkin ketika ada ayat di situ tidak ada munasabahnya atau tidak ada hubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, di antaranya dikutip oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib misalnya, setidaknya ada beberapa korelasinya. Beliau mengilustrasikan gini, layaknya seorang pengajar saat menyampaikan materi, lalu tiba-tiba di situ ada beberapa muridnya yang kurang memperhatikan dalam pelajarannya, kata beliau. Kemudian tiba-tiba gurunya mengatakan, wahai si fulan, coba kamu dengarkan apa yang saya katakan. Kata-kata dengarkan apa yang saya katakan itu sebetulnya tidak masuk ke dalam materi itu. Jadi seolah-olah kata itu jika ditulis tanpa ada mengetahui backgroundnya, latar belakangnya, akan kebingungan. Ini materinya apa sih kok tiba-tiba nyuruh berhenti? Nah, itu kalau kita tidak mengetahui backgroundnya akan seperti itu kejadiannya. Nah, nanti kan kita cari tahu itu. Yang kedua, sebenarnya korelasinya sangat kuat dengan ayat-ayat sebelumnya yang mengatakan yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Yang kedua, ayat sebelumnya lagi yang lebih jauh, yaitu wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini hebatnya para ulama dulu, meneliti ayat demi ayat, kata demi kata, bahkan huruf demi huruf itu diteliti itu Al-Qur'an. Korelasinya gini, ketika di ayat yang kedua Allah katakan Allah bersumpah dengan nafsu, yang nafsu itu cenderung kepada lawamah, pencela gitu ya tepatnya. Lalu di ayat 16 itu seolah-olah mengklarifikasi bahwa Nabi Muhammad sang Rasul itu tidak seperti layaknya manusia pada umumnya. Kalau manusia kan berbuat dosa, menyesal, dosa lagi, menyesal lagi, gitu terus kan. Tapi Rasulullah nggak seperti itu. Karena ada larangan inilah tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jama'ahu wa Qur'ana ila akhir ayat. Seolah-olah Allah katakan Muhammad itu sudah nggak punya lawamah. Rasulullah itu sudah mutmainnah gitu. Jiwanya sudah sangat stabil dan sangat tenang. Nah, ada lagi korelasi yang menarik. Arti la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih itu justru hubungannya adalah nanti dengan ayat setelahnya. Karena di ayat setelahnya nanti ada di ayat 20-an, ada kalla bal tuhibbunal ajilah. Itu satu akar kata yang sama nanti, lita'jala bih dengan ajilah. Artinya ketika manusia itu pengen terburu-buru untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Gitu. Lita'jala bih ajilah di ayat 20 nanti. Pengen di dunia itu cepat sukses gitu. Justru Rasul itu menunjukkan ambisiusnya itu bukan ke dunia, tapi ke akhirat. Jadi lain daripada yang lain. Kalau kita, pagi adalah sudah langsung mengejar kesibukan kita, dan kesibukan itu kebanyakan untuk duniawi. Tapi Rasul enggak gitu loh maksudnya. Jadi sekian banyak korelasi itu. Baik. Ini kalau kita hubungkan, sebetulnya backgroundnya adalah saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu surat ini dari awal sampai ayat 15, karena saking ngerinya itu keadaan yang dikabarkan dalam ayat-ayat tersebut, maka ketika ayat Al-Quran itu turun kepada Rasul, Nabi itu pengen segera membaca. Jadi gini, kalau ilustrasinya gini lah, kalau misalnya kita diktekan gitu ya, karena kita saking semangatnya, yang mendiktekan pengen bilang makan nasi gitu ya. Lah yang mendiktekan baru ngomong makan, nah kita buru-buru makan nasi. Jadi kayak kita mendahului yang mendiktekan. Saking semangatnya. Lah keadaan itu terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Saking pengennya cepet hafal, saking pengennya cepet nangkep gitu. Itu positif bagi kita. Oh, kalau ada murid yang kita diktekan dan sebelum selesai dia sudah melengkapi apa yang kita diktekan, kita lebih semangat kan?
gitu. Tapi ternyata Allah enggak. Ini backgroundnya ya. Maka Allah katakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya Muhammad, la tuharrik. Jangan kamu gerakkan lisanmu. Lisanaka, lisan itu bahasa Arab. Jadi itu bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Arab. Lisan itu sebenarnya juga lisan. Bahasa kita lisan itu kan lidah ya. Ini juga sama. La tuharrik bihi, bihi itu kepada Al-Quran. Jangan kamu gerakkan bihi dengannya lisana ke lisanmu. Untuk apa? Lita'jala bih. Ajal, ada dua kata yang berbeda. Yang pertama, kalau menggunakan ain, jim, dan lam, ajala, itu artinya terburu-buru. Terburu-buru. Maka ada hadis Nabi, al-ajalatu minasyaiton. Sifat terburu-buru itu dari setan. Beda dengan cepat ya. Kalau cepat itu terstruktur, cepat, tetap terkontrol. Tapi kalau buru-buru biasanya beda. Gabah itu ya. Itu kalau pakai ain, jim, dan lam, itu artinya terburu-buru. Tapi kalau pakai hamzah, jim, dan lam, itu artinya justru sebaliknya, ditangguhkan. Maka kita sering dengar ajalnya sudah tiba, itu pakai hamzah ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajalnya sudah tiba, ajal itu tangguhan, karena kita sebetulnya ditangguhkan sampai pada waktu tertentu, kemudian ajal itu tiba. Maka kita istilahkan ajal karena tangguhan. Jadi kalau membaca harus hati-hati ini. Bukan lita'jala. Lita'jala berarti ditangguhkan. Lita'jala. Kalau orang Jawa mah bukan lita'jala ya. Ngain oi lita'jala. Lirabbil ngalamin. Lita'jala bi. Ini larangan. Dan ini ada yang kurang bagus juga. Ayat ini dijadikan dalil bahwa Nabi pernah melanggar syariat Allah katanya. Dan pernah ditegur oleh Allah. Berarti Nabi itu dosa kalau ditegur gitu. Ini orang yang bertanggung jawab menurut saya. Dan ini karena menunjukkan kesemangatan. Jadi bayangkan untuk kita nih. Ini kalau kita nggak menegur ini. Misalkan kita seorang guru, dosen atau pengajar yang ada murid sangat antusias. Jadi setengah jam sebelum kita datang sebagai pengajar sudah datang. Dan dia ketika saya diktikan, dia langsung menulis, kemudian sebelum saya selesai ngomong, itu sudah dilengkapi sama dia karena saking pingin semangat gitu. Kita malah suka kan? Tapi enggak dengan Allah gitu. Allah justru ngerim semangatnya Nabi yang sangat tinggi itu dan mengatakan la tuharrik bihi lisanak. Jadi backgroundnya gitu ya, itu asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul surah ayat ini ketika Rasul saking semangatnya, Jibril mendiktekan belum selesai sudah diikuti. Walaupun ini karena sopannya Nabi kepada Jibril alaihissalam bukan mengucapkan. Jadi menarik ayat ini, Nabi itu hanya bahasanya umi-umi Pak. Umi-umi itu bukan ibu-ibu sih, maksudnya menggerakkan ini loh, lisan dan bibir tanpa bersuara. Itu saja itu ditegur karena Allah itu pengen menyempurnakan akhlak Rasul setinggi-tingginya gitu. Sampai dalam proses belajar saja itu dipantau sama Allah gitu. Seolah-olah ini Allah mantau nih. Gimana coba Muhammad tuh belajarnya sama Jibril nih? Wah itu kok gerakin itu. Padahal Nabi itu nggak bersuara geraknya gitu. Tuharrik itu hanya menggerakkan bibir lisannya ini loh. Untuk mengikuti apa yang didiktekan oleh Jibril alaihissalam. Maka la tuharrik, jangan kamu gerakkan bibirmu itu ya Muhammad. Lita'jala bih, hanya untuk karena hendak kamu itu untuk segera atau cepat-cepat atau tergesa-gesa. Ini menarik kesopanan ulama Indonesia, terutama dalam hal ini adalah Depak berarti ya, Kemenak, untuk menerjemahkan kata lita'jala bih itu dengan cepat-cepat, lebih positif ya. Ya nggak sopan kalau terburu-buru itu kayaknya nggak sopan. Padahal sebetulnya nih ajalah itu adalah terburu-buru. Karena kalau cepat itu namanya sari'.
sari'un. Nah, atau fas'au, itu cepat tapi teratur. Ya. Untuk menunjukkan Nabi itu saking pinginnya cepat menguasai ayat Al-Quran yang disampaikan itu, tapi Allah tidak menginginkan hal itu. Nanti ada jaminan masalahnya. Hal ini pun juga sama ketika Rasul itu menerima wahyu yang lain dengan nada yang sama dengan ayat ini. Misalkan di surah Toha ayat yang ke-114, ketika Allah mengatakan fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Allah katakan, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, Raja yang sebenar-benarnya, dan jangan engkau ya Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Jadi ini pesannya. Maka sejak ayat 16 surat Al-Qiyamah ini turun, Nabi langsung berhenti. Dan jawaban telak bagi yang mengatakan Nabi berbuat dosa karena terburu-buru mendahului apa yang disampaikan Jibril, itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena sebelumnya kan belum ada himbauan, belum ada peraturan itu. Dan orang kalau semangat, ya gimana ya, rasa cinta, rasa semangat mengekspresikan kecintaan, mengekspresikan semangat itu kan gak ada hukumnya. Apa hukumnya saya mencintai istri saya mencintai benda ini? Apa hukumnya? Ya gak ada. Tapi yang ada hukumnya adalah ketika nanti ada perbuatannya, itu baru ada hukumnya kan itu. Oke, jadi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, teguran untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nanti juga untuk kita juga. Nanti kita akan simpulkan di akhir insyaallah. Nah, makanya cara belajar yang sangat-sangat paling efektif belajar Al-Qur'an. Nah, ayat ini rujukannya. Berarti di situ belajarnya Nabi tidak otodidak. Dipandu oleh Jibril. Nah, dipandu oleh Jibril, dipantau oleh Allah, gitu. Nah, kita pun sama. Belajar itu harus dengan guru langsung, itu namanya talaki. Jadi Nabi saat itu namanya talaki. Ya. Talaki itu Jibril membacakan, Rasul menyimak. Dan kalau sudah selesai berulang-ulang dibacakan, Nabi sekiranya sudah bisa menirukan apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, baru Rasulullah yang membaca. Kalau ada yang salah, Jibril mengoreksi. Dan proses pembelajaran ini ternyata dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun belajar Quran sampai kiamat pun itu juga tetap dipantau oleh Allah. Itu jaminannya. Dan hanya belajar Quran, baik membacanya, tafsirnya, memahaminya, mengamalkannya, semuanya itu berkenaan dengan ilmu syariah secara umum, kita mendapatkan satu keutamaan yang tidak bisa kita dapat selain belajar Al-Quran, yaitu zakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut nama-nama orang yang sedang belajar itu di kalangan seluruh makhluk di sekelilingnya, berarti di malaikat. Ini hebatnya. Berarti Allah itu mantau terus kita gitu. Baik. Kenapa Rasulullah itu dilarang untuk menggerakkan lisannya padahal Rasul itu sangat semangat? Karena Allah jamin, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena sesungguhnya alaina itu hak kami, kata Allah. Itu tanggung jawab kami, kata Allah. Jam'ahu, untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu, maksudnya wa qur'ana, dan juga kamu nanti akan lancar membacanya. Bayangkan, Nabi itu seorang ummi. Ini yang gak bisa kita ikuti dari Nabi. Gak boleh dikiaskan ya. Tidak boleh disamakan hukumnya. Itu namanya kias. Nabi itu gak pernah sekolah. Tidak pernah megang pulpen. Tidak pernah menghafal seperti kita. Tapi baca Al-Quran paling fasih. Paling hafal Quran. Paling ngerti isi Al-Quran. Dan paling mencocoki Al-Quran. Baik sifatnya, perbuatannya, perkataan, semuanya itu Qurani. Itu yang gak bisa. Kenapa? Itu karena jaminan ayat 17 ini. Kami ya Muhammad yang akan menanamkan Quran itu langsung di dadamu. Jadi seolah-olah gini, gak usah buru-buru ya Muhammad.
Sudah dijamin nanti Quran itu saya masukkan ke dadamu. Jadi kamu itu walaupun diem itu masuk dan kamu adalah orang yang paling fasih. Sedangkan kita ya belajar mati-matian nih botangi sampai bawa belur aja gak bener-bener baca. Tapi jaminan lagi Pak, jaminan bahwa Al-Quran itu sebetulnya milik Allah. Kalau pengen kita lancar membaca Al-Quran, minta izin dulu sama yang punya, yaitu Allah. Dan kalau pengen kita mampu memahami, mampu mengamalkan dengan maksimal, minta izin dulu sama Allah. Karena itu jaminan dari Allah adalah itu tanggung jawab kami. Alaina itu kekuasaan aslinya. Itu atas kekuasaan hak sepenuhnya milik saya kata Allah untuk mengumpulkan. Jam'ahu itu artinya untuk menanamkan, mencampakkan kalau bahasa kasarnya. Mengumpulkan Al-Quran, seluruh ayat Al-Quran di dadamu. Wa Qur'anah. Kata Quran itu bentuk masdar atau kata jadian dalam bahasa Indonesia yang terambil dari kata qara'a. Qara'a itu membaca. Qur'anah itu berarti bacaan aslinya. Tapi bentuknya kata benda. Kata benda itu gini, Pak. Ini menarik ya. Kata Qur'anah di ayat 17 menunjukkan ingin memberikan kesan kepada kita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya pun adalah orang yang paling qurra. Orang yang paling fasih, paling lancar, paling super kalau dia membaca Al-Quran. Karena sudah permanen, tidak mengenal waktu Quran. Lalu Allah kasih metodenya. Metodenya lalu gimana kalau saya tidak boleh terburu-buru untuk mengikuti apa yang dibacakan Jibril. Karena saya lagi semangat ini gitu. Maka ayat 18-nya Allah berikan retorika cara torikohnya. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ini cara belajar Quran ya. Nanti kita terangkan ya. Fa maka idza apabila qara'nahu, ketika nanti kami telah membacakan. Nah, telah ya, karena fi'il madhi, past tense. Cara belajar Quran itu setelah nanti kami bacakan hu-nya, yaitu Al-Quran itu, fattabi' maka ikutilah bacaan itu. Maksudnya gimana? Talaki, Pak. Talaki itu gini. Maksud ayat 18 itu gini. Dulu awalnya, misalkan Jibril membacakan Iqra, Nabi itu sudah baca Iqra gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi sudah buru-buru untuk mengikuti itu. Allah tegur di ayat 16-nya, kemudian caranya di ayat 18-nya. Caranya nggak gitu ya Muhammad. Caranya kalau nanti kami sudah membacakan selesai satu ayat itu, baru silahkan diikuti. Jadi, Masya Allah, ini adab dalam belajar Quran, itu diatur dalam Al-Quran sendiri. Walaupun kita sudah tahu, ini juga masuk ke dalam adab thalibul ilmi. Misalnya kita belajar sama seseorang. Dulu mungkin yang pernah kuliah kan ada dosen yang memang sudah tua, biasanya kalau bercerita kan itu lagi, besok cerita itu lagi gitu ya. Mungkin ada yang pernah pengalaman tuh. Kita sebagai mahasiswa yang sudah lama dengan beliau, misalkan semester 1 ketemu lagi, nanti semester 4 ceritanya sama. Di batin kita itu bilang gini, ya itu lagi. Gitu Pak. Loh, ini dalam kaidah Quran, dalam ayat ini kita nggak boleh mengatakan itu Pak. Anggaplah itu adalah sesuatu yang baru. Dan ini terjadi pada sahabat-sahabat dulu. Bahkan periode tabi'in dulu ada cerita ulama. Setiap ketemu dengan si fulan, guru saya itu, ceritanya persis sama dengan 10 tahun yang lalu. Gimana Pak? Kebayang tuh kan? Kita itu paling lama 4 tahun Pak. Ini 10 tahun ceritanya sama. Coba gimana? Apa nggak bosan coba? Tapi ulama ini mengatakan, tetapi saya berusaha setiap beliau cerita dengan cerita yang sama, saya akan menggali dan sampai ketemu ilmu baru satu lagi. Berarti 10 tahun, 10 tahun itu juga dia mendapatkan ilmu baru lagi ketika diceritakan walaupun ceritanya sama. Itu yang cerdas siapa kira-kira Pak? Muridnya apa gurunya? Tapi itu adab, maksudnya adab gitu ya.
Sama fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, ketika sudah selesai membacakan, maka ikutilah bacaan itu. Itu cara belajarnya. Maka kalau kita ringkas ayat 17 merupakan jaminan bahwa Al-Qur'an itu hanya milik Allah dan hanya hak Allah yang akan memberikan. Jadi hanya hak Allah saja ini. Allah yang berhak untuk memberikan pemahaman, pengajaran, pelancaran kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalaupun toh kita ini sudah sekian lama belajar, namun belum lancar, belum hafal, belum paham, belum praktek, dan seterusnya, asalkan usaha kita serius, itu jauh lebih baik daripada orang yang belajarnya cepat paham, tapi juga cepat bosan. Jadi poin di sini dalam ilmu tarbiyah, dalam ilmu pendidikan, kenapa Rasulullah itu diperintahkan seolah-olah jangan terlalu terburu-buru dalam melakukan kebaikan. Itu secara umumnya, walaupun konteksnya adalah Quran. Dalam ibadah pun juga sama. Kenapa kita dilarang misalkan sedekah 100 juta, tapi kemudian tidak pernah sedekah lagi seumur hidup? Itu kurang baik. Yang lebih baik adalah istiqomah. Lihat ketika Nabi berpesan kepada kita, khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang istiqomah, continue, walaupun itu sesuatu yang kecil. Nah, ini maksudnya adalah ketika nanti terburu-buru, nanti cepat bosannya. Nanti belajar kayak gini sebetulnya juga tidak boleh kita katakan, loh kenapa saya juga paham-paham ya? Jangan terburu-buru. Mintalah sama Allah kenapa kita tidak cepat paham. Nah, gitu. Tapi kalau lama-lama juga paham Pak, insya Allah. Oke, lanjut. Thumma inna alaina bayana. Dan ternyata jaminan Allah itu kepada Rasul khususnya dan juga kepada kita, jaminan Allah itu tidak hanya dimudahkan dalam membaca atau mengulang lafaz yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, tapi Allah menggunakan thumma. Ini pelajaran juga. Jadi antara proses pelafatan ayat-ayat Al-Quran ketika sudah lancar, target berikutnya apa? Dalam jangka yang cukup panjang itu pakai summa, Pak. Summa itu kemudian gitu. Agak panjang. Tapi tetap membaca Al-Quran adalah hal utama. Ayat 15 sampai 18 tadi. Setelah itu summa, kemudian kata Allah, inna alaina, dan itu tanggung jawab kami ya Muhammad, bayanahu, tentang bayan atau penjelasan ayat demi ayat, kata demi kata itu. Maksudnya adalah untuk menerjemahkan, untuk menafsirkan ayat demi ayat, kata demi kata. Kata Allah, aku pun juga sudah menjamin bahwa kamu nanti pasti akan mampu menafsirkan ayat demi ayat kepada umat. Jadi itu jaminan lagi. Jadi Rasulullah itu nggak bisa kita tiru dalam hal ini, Pak. Nggak belajar sama siapa, tapi beliau mampu memahami setiap ayatnya. Dan ini untuk kita adalah setelah selesai belajar membaca, tidak harus nunggu selesai, maksud saya adalah sambil nanti terus memperbaiki bacaan, terus belajar membaca, juga harus ada bayanah. Bayan artinya tafsir di situ. Maka tidak boleh kita terfokus hanya kepada bacaan lafadznya tanpa kita memahami, karena di sini ada summa inna alaina bayana. Makna yang lainnya adalah saat Rasul itu mengulangi bacaan apa yang telah dibacakan oleh Jibril alaihissalam, saat yang bersamaan Allah itu langsung menurunkan pemahaman terhadap diri Nabi. Itu hebatnya ya. Jadi langsung lafadznya masuk, nanti pemahaman, bayan, penjelasan langsung masuk otomatis. Itu khusus Nabi lagi, ya, melalui ilhamnya, melalui wahyunya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi itu sudah berkata, berbuat, bahkan sifat-sifat Nabi semuanya itu Qur'ani semua, Pak. Jadi isinya itu sudah Qur'an semua. Jadi kalau pengen melihat Al-Quran yang bentuknya aplikatif itu, aplikasi bentuk prakteknya, cukup lihat Nabi. Jadi kalau pengen lihat bagaimana sih mempraktekkan Al-Quran yang sekian ribu ayat itu,
udah baca sirah Nabawi, ikuti satu demi satu, bagaimana Rasul tidur, bagaimana bangun tidur, bagaimana bekerja, bagaimana berdagang, terus lakukan sesuai dengan yang Nabi lakukan, itu namanya sudah Qur'ani semua. Itu summa inna alaina bayana. Ini jaminan, oke ya. Nah, setelah itu seolah-olah nanti temanya nyambung dengan ayat yang ke-15. Ini makanya saya katakan ada banyak penafsiran yang agak membingungkan. Ayat 16 sampai 19 itu seolah-olah sisipan yang tidak nyambung ayat sebelum dan sudahnya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat tadi nyambung tadi ya. Baik, kita coba ayat yang ke-20. Maka Allah katakan, kalla bal tuhibbunal ajilah. Nah, ketemu kata ajilah. Ajilah itu artinya terburu-buru. Kalau di sini negatif. Tapi di sini tidak diterjemahkan harfiah ya oleh Kemenak kita atau di terjemahan Indonesia untuk memudahkan dalam memahaminya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kata kalla sudah sering kita bahas. Itu salah satu fungsi kalla adalah untuk mematahkan atau menafikan, menidakkan, menunjukkan ketidaksetujuan dengan lafadz sebelumnya. Itu kalla, tapi juga sekaligus sebagai penegasan. Sekali-kali tidak demikian. Jangan seperti itu, gitu ya. Karena manusia sering terburu-buru dalam hal dunia. Bal tuhibbunal ajilah. Ini kalau coba kita sambungkan dengan ayat 16, seolah-olah gini. Ya Muhammad, kamu itu terburu-buru untuk membaca Al-Quran, menghafal Quran, memahami Quran, dan cepat buru-buru juga berdakwah dengan Quran dan seterusnya. Kata Allah, enggak terburu-buru. Kamu itu tugasnya menyampaikan. Soal mereka itu mau dan menerima dakwahmu, itu sudah Allah atur. Siapa yang menerima, siapa yang tidak, misalnya. Kalaupun terburu-buru, ya enggak, seolah-olah enggak ada manfaatnya. Kenapa harus menyiksa diri? Ya gitu ya. Apalagi Quran sudah dijamin oleh Allah. Nah, setelah itu memang demikian ya Muhammad. Manusia itu semua yang di dunia itu pengennya ajilah gitu. Jadi seolah-olah ya nggak apa-apa sih Muhammad. Memang sifat manusia dasarnya pengennya cepet-cepet kok. Gitu seolah-olah ya. Bal tuhibbuna. Bahkan kalian ini wahai manusia itu sangat mencintai, sangat menginginkan al-ajilata. Oke. Kata al-ajilah awalnya adalah terburu-buru, satu kata dengan tadi lita'jalabi, ajal. Tapi kemudian di sini diterjemahkan dengan kehidupan duniawi. Kenapa? Karena korelasinya kehidupan dunia itu sebetulnya waktu yang sangat super singkat. Kemudian yang kedua, sifat manusia di dunia semuanya terburu-buru. Masih kuliah pengen cepat kerja, sudah kerja cepat kaya, setelah kaya ini dan seterusnya, pengen cepat gitu. Kita pengen instan semuanya. Cuman satu yang nggak pengen instan, mati. Jadi kalau mati pengennya lama gitu, nggak mati-mati. Allah singgung, sesungguhnya kebanyakan dari kalian wahai manusia itu sangat mencintai dunia secara berlebihan. Dan ternyata nanti dampak dari cinta dunia yang berlebihan itu juga sangat fatal dalam keimanan kita dan kualitas kita, baik sebagai manusia yang masih hidup di dunia dan terutama kualitas kita untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Gitu. Itu namanya tuhibbunal ajilah. Dan menariknya ajilah itu bentuknya kata benda yang diambil dari kata ajalah. Ini kalau ajalah itu telah terburu-buru. Kalau ajil itu berarti orang yang selalu, sangat, gitu ya. Karena ada tak merputuhnya itu, al-ajilata. Jadi kita digambarkan oleh Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini serba tergesa-gesa, serba pengen instan, pengen cepet.
kemudian dampaknya ternyata watadharunal akhirah. Di dunia pengen cepat, ya cepat kaya, cepat mapan, cepat ini dan itu. Kemudian Allah singgung watadharunal akhirah, dan kalian itu tadhar. Ini watadharuna itu diambil dari kata wadharo. Wadharo itu meninggalkan sesuatu. Kalau di ayat di surat Al-Muzammil itu kan ada wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilkum illa qalila. Kalau di surat Al-Qalam kemarin ada dzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Itu kata perintah yang diambil dari kata wadharo. Nah, kata watadharuna itu berarti menuju kepada kalian. Ini qiraatnya ada dua, bisa wadharuna dan ada yang baca wayadharuna pakai ya. Bedanya mereka dan kalian. Nah, watadharuna berarti ketika kalian itu sangat mencintai tuhibbunal ajilah, sangat mencintai dunia yang serba cepat ini, kalian tadharuna meninggalkan kehidupanmu al-akhirata untuk akhiratmu. Kita sering mendengar kata akhirat, tapi sebetulnya kata akhirat itu terambil dari kata akhir. Bahasa kita juga akhir. Kenapa akhirat dinamakan akhirat? Karena dia ini adalah destinasi terakhir perjalanan manusia atau makhluk hidup. Jadi seolah-olah ini destinasi yang paling ujung yang tidak ada akhirnya lagi, udah abadi. Dan itu destinasi perjalanan kita mulai dari alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, ujungnya adalah alam akhirat. Dan kalau sudah di alam akhirat nggak ada lagi perjalanan gitu, mentok sudah. Dan di sana itu abadan, selama-lamanya. Dan untuk akhirat itu Allah kasih tak itu aslinya cuma akhir. Akhir itu sudah akhir saja gitu. Tapi kalau akhirat itu akhir yang tidak betul-betul tidak ada perjalanan berikutnya, dan dia selama-lamanya di sana tidak ada perjalanan selanjutnya. Dan kebutuhan kita yang di sana yang selama-lamanya itu waktu untuk mengumpulkan bekal itu hanya kehidupan dunia yang ajilah tadi. Jadi coba renungkan baik-baik ayat 20 dan 21. Seolah-olah Allah katakan gini, karena nggak lazim, di ayat 20 itu nggak lazim banget. Biasanya dunia itu ya dunia aja. Atau kalau nggak al-ula gitu di surat al-a'la kan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula di situ artinya juga dunia. Tapi dunia di ayat ini, di ayat 20 di surat Al-Qiyamah, Allah tidak menggunakan ula, Allah tidak menggunakan dunia, tapi menggunakan ajilah gitu. Allah ingin memberikan kesan banget kepada kita bahwa dunia itu sangat super ajilah, sangat super duper cepat, sangat super duper terburu-buru gitu. Dan padahal kita ini nanti perjalanan akhir kita itu pasti di akhirat. Dan kesempatan untuk menentukan apakah kita akan bahagia selama-lamanya ataukah akan sengsara fal'iyadzubillah juga selama-lamanya, itu hanya di dunia yang ajilah itu gitu. Jadi ini nggak relevan sebetulnya. Ketika kita ingin perjalanan jauh, maka biasanya kita persiapan juga lebih lama. Itu normal. Tapi kalau kita ingin melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh, ya biasanya persiapan biasa saja gitu. Nah, ini Allah sudah ingatkan, dunia itu ajilah, sedangkan akhirat itu abadi. Lalu kita ini masih santai dan kita tidak merasa akan pergi jauh. Maka suatu saat nanti tidak perlu nunggu sampai di akhirat, kata Allah. Penyesalanmu itu sudah dimulai dari sejak ketika malaikat maut mendatangimu. Maka Allah ingatkan itu di surat Al-Mu'minun. Allah katakan, hatta idza jaa ajaluhum qala rabbi irji'un. Berapa, Pak?
Ya. Di unmute, Pak. Gimana? Udah lancar? Ya, kadang-kadang mungkin sinyal nih. Ya. Oh iya kali ya. Oke. Udah lancar? Oke. Makasih. Udah lancar. Ya. Baik, jadi saya ulangi, kita sedang ditegur di ayat ini gitu. Ketika kita terfokus hanya untuk kebutuhan di dunia, ingat dunia itu ajilah. Ketika kita terfokus untuk kehidupan dunia, mengejar rumah, mengejar mobil, mengejar jabatan, mengejar uang, mengejar ini dan itu terus, Allah ingatkan ajilah. Ajilah itu buru-buru, segera, cepat dan sudah selesai gitu. Padahal kita punya akhirat. Dan memang konsekuensi bagi orang yang selalu terfokus kepada duniawi, selalu watadarunal akhirah, selalu meninggalkan akhirat. Kecuali satu, Pak. Kecuali mereka ketika mengejar duniawi itu menyesuaikan diri dengan aturan Allah. Itu insya Allah tetap aman. Dan itulah yang nanti diharapkan oleh Allah sukses di dunia, tapi di akhirat juga lebih sukses. Makanya selalu kita berdoa, walaupun doa ini gak relevan. Beberapa kesempatan gak relevan dengan realita kita. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa kita. Pengennya di dunia itu juga bahagia dan sukses, di akhirat pun juga kita lebih sukses masuk surga gitu. Tapi realitanya gak demikian. Realitanya kita ini kebanyakan untuk duniawi. Akhirat kita itu hanya sampingan. Buktinya apa? Kita bekerja itu 8 jam full, ditambah lagi nanti pekerja yang lain. Ketika untuk akhirat kita 1 jam saja itu terasa sudah sangat lama sekali, nggak imbang gitu. Watadarunal akhirah, kalian tuh kebanyakan meninggalkan bekalmu nanti untuk di akhirat. Ingat, kata akhirat adalah destinasi terakhir yang tidak ada ujungnya di sana. Jadi bayangkan setiap sholat, Allahu Akbar, ya Allah, nanti saya itu di sana, kebahagiaan saya bagaimana, dan dosa saya apakah diampuni, dan seterusnya gitu, Pak. Karena nanti selama-lamanya sudah nggak ada kesempatan lagi ketika ajal itu sudah datang. Dan akhirat, kata Al-Quran, itu tidak pernah kehilangan huruf taknya. Huruf tak itu menjadi sumber makna keabadian atau penyangatan gitu, bener-bener akhir loh gitu. Sering saya katakan seperti Al-Qari' dan Al-Qari'ah. Al-Qari' itu artinya pengetuk ya. Tapi Al-Qari'ah pengetuk yang sangat mengerikan. Maka surat Al-Qari'ah ada tak marfuthah itu menunjukkan penyangatan. Maka saya lihat penyebab terbesar manusia meninggalkan dan melupakan kehidupan nanti di akhirat karena hubbud dunya, karena saking cintanya kepada dunia secara berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai dunia. Kita harus cinta dunia karena kita memang orang kehidupannya di dunia saat ini. Dan maaf, menurut saya nih, kalau salah nanti bisa dikoreksi di akhir ya. Menurut saya, Pak, dunia itu bisa dibawa ke akhirat. Bahkan harta ini bisa kita bawa ke akhirat. Bahkan bisa dibawa mati, Pak. Asalkan dengan konsep Qur'ani. Caranya gimana? Sedekah jariah. Itu kan harta kita, dan kita bawa ke akhirat. Dan kebanyakan mana gitu maksud saya. Kita tahu nanti destinasi terakhir akhirat, tapi harta kita habiskan di dunia. Seolah-olah kita, ini ilustrasinya, kita pengen destinasi terakhir di Surabaya. Kita diberikan kesempatan 2 minggu, 3 minggu di Jakarta untuk membawa bekal sebanyak mungkin untuk kehidupan selama-lamanya di Surabaya. Tapi ketika mendapatkan di Jakarta ini sekian banyak harta, ternyata dia nggak kurang cerdas. Dihabisin juga sekalian di dunia. Maka nanti ketika baru berjalan sampai Semarang sudah habis bekalnya. Belum sampai di Surabaya yang nanti hidup selamanya di sana gitu. Kita tuh pengen cerdas dengan Qur'ani, dengan konsep sunnah, sehingga dunia tidak terlupakan, akhirat lebih bahagia. Nah, gitu ya. Kemudian Allah lanjutkan ayat yang ke
22-nya wujuhu yauma idzin nadhirah. Kemudian Allah memberikan dua golongan manusia untuk mengekspresikan kegembiraan sekaligus mengekspresikan nanti kesedihan bagi orang kafir. Apa korelasinya? Korelasinya adalah ketika kalian tuhibbunal ajilah, konsekuensinya seperti ini. Dan jika kalian mementingkan kehidupan akhirat, konsekuensinya juga seperti ini, gitu. Maka Allah berikan konsepnya, berikan contohnya, kemudian hasil akhirnya seperti apa. Wujuh itu jamak dari wajhun, artinya wajah atau muka. Kenapa Allah katakan wajah? Karena Allah akan memberikan gambaran nadhirahnya. Nadhirah itu gambaran orang yang mencapai puncak dari kebahagiaan, kesenangan. Dan biasanya memang rasa senang itu di hati, rasa gembira itu di hati, tapi ekspresinya selalu di wajah, gitu. Jadi orang kalau bahagia yang nampak di wajah, makanya Allah katakan wujuhun, bukan hatinya. Kenapa? Hati nggak bisa dilihat, Allah yang tahu. Wajah-wajah pada hari itu ada orang yang sangat nadhirah. Ini lagi-lagi ya, menggunakan kata nadhirah itu polanya fa'il. Berarti terus-menerus berwajah nadhirah. Nadhirah itu wajah yang bersinar, aslinya bersinar. Maaf, ini ubah. Bersinar, berseri-seri, berkilau. Kalau bahasa anak muda, glowing, shining, gitu. Bersinar, menunjukkan puncak dari kegembiraan. Jadi kegembiraan yang sampai merubah raut muka, itu namanya nadhirah. Ada bahagia tapi tidak sampai ke muka, ada. Biasa saja. Tapi bahagia yang betul-betul merubah raut muka menjadi berseri-seri, itu namanya nadhirah. Siapa ini? Untuk menerangkan gambaran orang yang tidak tertipu dengan kehidupan duniawi yang ajilah. Dan tetap fokus kepada akhirat tapi tidak meninggalkan dunianya. Wajah orang beriman itu bersinarnya tidak hanya di akhirat sebetulnya. Di dunia juga sudah bersinar. Kalau Bapak Ibu misalnya, maaf ini bukan suudzon, tapi lihatlah, perbandingkan, ini fitrah kok. Kalau sering wudhu dengan orang yang tidak pernah wudhu, itu beda. Orang yang sholatnya rajin dengan orang yang tidak pernah rajin, mungkin yang sering interaksi dengan orang kafir atau non muslim, akan mampu membedakan itu, ya. Orang yang sering berwudu, maka yang sering sarankan yang sering di rumah atau apalagi sekarang lockdown gitu ya, jangan pernah terlepas dari bersuci atau wudu ya. Jadi kalau berhadas kecil atau besar wudu lagi, karena air kita kan banyak, nggak perlu air banyak, nggak perlu beli kan. Nah, wudu itu akan mencerahkan wajah dan juga akan mencerahkan ghurlan muhajjalin, yaitu bekas wudhu itu nanti akan bercahaya di akhirat, dan itu sebagai tanda pengenalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Semakin sering wudhu, maka akan semakin bersinar. Itu di dunia. Di akhirat lebih lagi gitu. Nadhirah, menunjukkan kebahagiaan dan kesenangan yang sempurna. Dan nanti di akhirat ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang berseri-seri itu dia mampu melihat nadhirah. Ingat ya, kalau ayat yang ke-22 itu pakai dhad, maka bacanya harus hati-hati. Ini keliru baca, jadi fatal ini. Jadi kalau ayat 22 tadi wujuhun yauma idzin nadhirah. Nadhi itu sisi lidah menyentuh di geraham atas kemudian ditekan. Nadhirah, tidak keluar udaranya. Sedangkan di ayat yang ke-23 itu pakai dhad. Dhad itu ujung lidah. Ujung lidah menyentuh di ujung gigi seri atas. Kemudian pangkal lidahnya diangkat. Jadi ada sedikit udara keluar. Ila rabbiha nadhirah. Keluar ini ya, rokhawah namanya atau kendur.
ila rabbiha nadhirah. Apa arti nadhirah? Nadhirah adalah diambil dari kata nadhara. Nadhara itu melihat. Nah ini nanti perdebatannya cukup panjang sekali, tapi saya singkat aja, nanti kapan kalau pengen lebih mendalami silahkan. Ada pendapat yang sudah dikatakan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah seperti kita ini, bahwa nanti orang mukmin yang menjadi penghuni surga diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah Allah. Dan ini di dalam madhab ahlus sunnah sudah menjadi ijma'. Artinya tidak bisa lagi kita berijtihad. Dalilnya ini dan juga dalil Nabi SAW. Sesungguhnya kamu, kata Rasul, akan melihat Rabbmu dengan mata kepalamu sendiri, sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Jangan dibayangkan, lalu bagaimana saya melihatnya? Kalau saya melihat terlalu terang kan nggak bisa melihat apa-apa. Maka kata ulama, jangan dibayangkan mata Anda dengan mata yang ada saat sekarang. Udah selesai, Pak. Urusannya gimana lagi? Itu urusan di akhirat. Dan ternyata kenikmatan yang sangat memuncak, kenikmatan yang tidak akan pernah tergantikan lagi, adalah ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang semua seluruh kenikmatan, tergantikan dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kita orang mukmin yang sangat sudah kangen dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita melihat Nabi nanti di surga, kayak apa ekspresi kita? Ini Allah yang menciptakan, Allah yang selama ini memberikan apapun yang kita butuhkan di dunia, dan nanti melihat wajah Allah. Dan kata ulama, ini adalah kenikmatan puncak yang tidak akan pernah didapat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekali lagi ini perdebatannya terutama sangat keras ketika bertemu dengan mereka yang Mu'tazilah. Mu'tazilah seperti Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir Al-Kasyaf misalnya, beliau membantah ini sangat panjang sekali, dan beliau mengatakan tidak mungkin manusia itu melihat wajah Allah secara langsung. Dan itu sudah menjadi komitmen dia, nggak bisa dibantah dia. Artinya dia itu selalu mempertahankan pendapatnya bahwa Allah tidak pernah mampu dilihat oleh mata manusia. Nah, dalilnya juga memang ada di Al-Quran, yaitu di surat Al-An'am ayat 103 itu. Mengatakan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kata Allah, dia tidak dapat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan kita. Tapi sebetulnya itu adalah ayatnya terkait dengan di dunia. Tapi ini kemudian dibawa oleh Mu'tazilah, pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan di akhirat pun juga tidak mampu dipandang oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ini sudah menjadi ijma' para ulama ahlu sunnah bahwa nanti di akhirat kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat wajah Allah, dan itulah kenikmatan yang tak akan pernah tergantikan dengan apapun kenikmatan di surga bahkan. Maka melihat wajah Allah itu puncak dari karunia rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kita melihat sekekasih yang sudah ditahan-tahan bertahun-tahun, kemudian ketemu, meledak itu rasa cintanya, dan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menggambarkan wajah ekspresi mereka orang-orang yang kafir. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Pada hari itu juga ada wajah-wajah yang basirah. Basar itu pernah kita bahas di surat Al-Muddathir ya. Abasa wa basar. Basar itu gini, kebalikan dari nadhirah. Polanya sama ya, nadhirah, basirah. Itu indahnya Al-Quran. Kalau nadhirah, kesenangan orang yang membuat raut mukanya berubah. Basirah sama. Basirah itu orang yang marah, murka, kecewa, sampai merubah wajahnya jadi jelek banget. Itu namanya basar. Jadi orang itu, orang kafir di akhirat, wajahnya tuh muram, suram, cemberut, merengut, menunjukkan kesedihan dan sangat malu yang mendalam. Sudah gitu Pak, ini kesedihan itu dimulai dari kematiannya. Bayangkan mulai dari kematian, di alam barzakh, di mahsyar, di mizan, di sirat, semuanya sedih Pak.
Dan dia sudah tahu semuanya di depannya neraka. Dia sudah tahu, dikasih tahu. Nanti kamu di neraka ini, neraka ini. Ini siksaan sebelum siksaan, Pak. Dan ini merupakan siksaan secara psikis atau perasaan sebelum disiksa juga fisiknya. Jadi orang kafir itu disiksanya tidak hanya fisik, jasmani rohani itu. Baik mentalnya, baik fisiknya, semuanya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuh yawma'idin basirah tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Apa penyebab orang kafir itu sebegitu muramnya, sebegitu merengutnya, sebegitu malunya? Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui, sudah ada keyakinan karena dikasih tahu oleh Allah bahwa dia akan mendapatkan yuf'ala, akan diberikan sesuatu biha faqirah yang dapat menghancurkannya. Jadi faqirah itu sebenarnya sesuatu yang mematahkan sesuatu gitu loh, untuk menunjukkan kedahsyatan. Aslinya memang al-fiqar, satu akar kata dengan al-fiqar. Fiqar itu punggung. Untuk menunjukkan siksa itu sangat dahsyat, seolah-olah dia mematahkan tulang punggung mereka. Jadi karena siksa yang sangat berat itulah kemudian mereka sangat sedih dan raut muka mereka menjadi sangat muram dan merengut. Dan siksa orang kafir menimpa lahir dan batinnya, jiwanya, jasadnya, dan semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak hanya di akhirat, tapi di dunia pun juga mereka sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini sampai ayat yang ke-25. Kalau kita ringkas, bahwa ayat 16 hingga ayat 25 kita diingatkan oleh Allah, kita harus kembali kepada Al-Quran. Dan jangan pernah kita menganggap ketika kita sudah memahami 1, 2, 3 ayat Al-Quran itu karena kecerdasan, karena kemampuan kita. Itu karena kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita diajarkan oleh ayat ini, kita tidak boleh tertipu dengan kehidupan dunia yang ajilah, yang sangat super cepat, yang terburu-buru, dan nanti kita akan berujung penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.